Halo semuanya. Wah, kita general reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa berapa aja yang cocok. Ada yang terbolak-balik mungkin atau vice versa ya. Ini juga boleh berlaku kapan aja. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini, gitu ya. Oke, langsung aja. Kali ini temanya berjudul keajaiban yang tidak terduga akan terjadi. Cie. Jadi kita lihat ya, keajaiban yang tak disangka akan terjadi, gitu ya. Kita lihat. Wah, di sini aku ngerasanya kayak sesuatu atau seseorang yang buram gitu ya. Ada yang buram, ada yang abu-abu, nggak jelas. Itu akan menjadi jelas ya. Jadi kamu akan melihat jelas tentang kejelasan antara kamu dan si Rudolfo ini atau si Dora ini ya. Ya, beberapa akan melihat gitu kenyataannya, kebenarannya seperti ini, seperti itu. Nah, jadi aku ngerasa ini juga bisa tentang ya, akhirnya seseorang ini menjadi peduli sama kamu. Akhirnya seseorang ini jadi respect, jadi kayak orang yang mau merespon kamu. Atau ya, seseorang ini ngerasa sayang sama kamu, cinta sama kamu. Jadi ya, harus melakukan tindakan ke kamu supaya semuanya jelas, gitu kan. Terus ini beberapa kalian, bisa dia, bisa kamu. Ini bisa vice versa. Ada seseorang yang ya tadinya bersembunyi gitu ya, tadinya tertutup, ya akhirnya terbuka. Atau ya tadinya menarik diri, menutup diri, bersembunyi, tapi ya bisa keluar dari tempat persembunyian itu. Mungkin dia akhirnya terbuka sama kamu, jujur sama kamu. Atau kalau kamu ini ya kamu akan keluar dari situasi menutup diri itu. Jadi kayak, wah ajaib banget gitu. Padahal sudah nyaman gitu ya saya sudah nyaman banget. Bertapa, menutup diri aja tuh kayak nyaman gitu. Tapi akhirnya keluar ya. Akhirnya kayak orang yang, iya sih, pengen juga membuka diri, bersosialisasi. Soalnya banyak yang nyariin kamu. Cie, laris ya say. Ini ada union, penyatuan. Ini beberapa kalian keajaiban banget ya kalau tentang penyatuan ini. Mungkin ada yang akhirnya berjodoh gitu, akhirnya sampai pernikahan. Kayak mujizat banget gitu ya, keajaiban. Dan fulfillment, luar biasa bahagianya. Atau ya akhirnya ada orang yang mencintai kamu tanpa syarat, tanpa perhitungan ya. Ada yang mencintai kamu secara cuma-cuma, ya mudah-mudahan nggak menuntut apa-apa. Dan di sini ada tentang mirror, tentang twin flame. Ada keajaiban tentang mirror, tentang twin flame. Beberapa twin flame ada yang bersatu ya. Atau ya setidaknya ini bertemu. Ada pertemuan penting, ada pembicaraan penting antara aku dan kamu. Cie. Oke, kita kesini dulu. Jadi aku udah tarik energi tentang keajaiban yang tidak terduga ya, yang akan terjadi. Oke, kita lihat. Mana dulu nih? Surat dulu lah ya. Ada pesan di dalam surat ini. Oke, tentang keajaiban ya, yang tak disangka ini akan terjadi. Atau sudah kamu rasakan ya. Nah, percayakah kamu dengan keajaiban dari Tuhan dan semesta? Yang ajaib itu bisa saja terjadi di kehidupan ini, terutama terjadi padamu, orang yang punya spiritualitas tinggi. Pernahkah kamu membayangkan
bisa merasakan koneksi ajaib dengan seseorang? Semua terjadi begitu saja, karena Tuhan ingin menunjukkan kuasa-Nya bahwa tidak semua harus terlihat oleh mata dan tidak harus didengar oleh telinga. Koneksi spiritualmu dengan seseorang hanya bisa didalami dengan hati dan intuisi. Bersyukurlah kamu menjadi salah satu dari orang-orang pilihan yang diizinkan untuk merasakan energi di alam semesta, termasuk energi di dimensi yang berbeda. Hidupmu takkan kehilangan arah, karena kamu akan selalu dekat dengan semesta, dan semesta berpihak padamu. Wah, jadi sebenarnya salah satu keajaiban itu ya kamu sudah mulai rasakan gitu ya. Ada koneksi ajaib gitu sama seseorang itu. Sama dia itu ada koneksi yang ya bisa dibilang kok bisa ya terjadi kayak gini. Aku gak pernah kayak gini sama orang. Gak pernah ada koneksi kayak gini sama yang lain. Nah, jadi di situ ada keajaiban sebenarnya. Kamu bisa merasakan energi di dimensi yang berbeda. Ya, menggunakan intuisi, menggunakan hati gitu. Ya, kata hatimu, intuisi kamu semakin tajam gitu kan. Dan kamu jadi dekat gitu sama alam semesta. Jadi ya, kamu bisa merasakan apapun, bisa merasakan petunjuk, dan ya semoga semesta berpihak padamu. Karena kamu kan orang pilihan juga, gitu say. Jadi ya keajaiban lainnya bisa aja kan terjadi yang kamu gak sangka-sangka gitu. Oke? Nah, kita lanjut di sini. Aku juga sudah tarik energi tentang keajaiban tak terduga itu ya yang akan terjadi. Di sini ada seseorang menghubungi kamu secara tiba-tiba, tak disengaja, terpencet. Jadi di sini kan dibilang ada orang atau dia itu hubungi kamu nanti tiba-tiba, dan itu nggak sengaja banget, kayak memang dorongan semesta. Contoh, tiba-tiba terpencet handphonenya, kepencet tombol untuk hubungi kamu, tiba-tiba dia telepon kamu, tiba-tiba dia unblock, tiba-tiba dia follow kamu, tiba-tiba add, atau ya tiba-tiba aja ngirim pesan sama kamu. Ya kepencet gitu say. Jadi kalau udah terlanjur kepencet gitu ya, dia mau nggak mau kan jadi bicara sama kamu. Kayak keajaiban banget gitu. Terus ada seseorang introspeksi diri, tidak menyalahkan kamu, tidak menyalahkan keadaan. Dia melihat ke dalam dirinya sendiri. Jadi ya kamu akan ngelihat gitu, ya sekeras apapun dia, seegois apapun, akhirnya dia koreksi diri. Dan dia nggak menyalahkan keadaan gitu. Dia juga nggak menyalahkan kamu, kamunya begini, begitu, kamunya yang ya ribet lah, rumit lah gitu. Ya akhirnya dia melihat ke dalam dirinya sendiri gitu. Ya sih aku yang salah, aku yang sia-siakan kamu, aku yang kecewakan kamu. Atau ya kita ditakdirkan kenal, bertemu, tapi aku sia-siakan kamu. Ya introspeksi diri gitu say. Oke, lalu ada teman sekolah. Teman sekolah, teman lama mencari kamu, dan ternyata ada yang suka sama kamu. Cie. Jadi kamu akan lihat gitu kayak sesuatu yang ajaib banget ya. Kamu nggak nyangka ada seseorang yang suka sama kamu dari dulu. Atau ya bisa aja kamu udah rasakan di intuisi kamu. Terus kamu ngelihat gitu secara nyata. Jadi kayak miracle gitu, kayak keajaiban. Ada ternyata orang lama yang masih punya perasaan sama kamu. Sudah mencintaimu sejak lama ya. Ini ada teman sekolah, teman lama. Atau ya memang teman sekolah gitu sama kawan lama gitu kayak mencari kamu gitu loh. Kan aneh ya. Padahal di beberapa waktu ini sudah banyak yang menjauh ya. Cuma ya kaget aja gitu ya, kayak keajaiban. Tiba-tiba yang menjauh ini datang lagi gitu. Ya, begitulah. Oke. Di sini dia memiliki gairah seksual yang kuat dan tahan lama hanya sama kamu. Jadi ya kamu akan ngelihat gitu.
Ternyata orang seperti dia tuh awalnya aja happy, bahagia sama yang lain. Ternyata dia tuh awalnya aja menggebu-gebu sama orang lain. Tapi ternyata dia punya gairah seksual yang kuat dan tahan lama, itu cuma sama kamu. Kalau sama kamu mungkin dia langgeng ya. Kalau sama yang lain dia susah banget langgeng. Aku ngerasa ada yang gitu ya. Jadi ya kayak aneh aja gitu ya. Kok bisa dia akhirnya tuh ya kamu akan ngeliat dia tahan lama sama kamu. Kalau sama yang lain dia kayaknya bosan ya. Kalau sama kamu mungkin bertahan lama. Ini ada ucapanmu, tutur katamu akan menjadi kenyataan ya. Ini kayak miracle juga nih, keajaiban. Ya entah kamu sadar atau nggak sadar, ya ada nanti suatu saat kamu ngomong apa gitu, kamu bicara apa, tutur katamu itu ada yang menjadi kenyataan gitu. Jadi ngomong yang positif aja gitu kak ya, ngomong yang baik aja. Contoh ya, semoga aku kedepannya bahagia, aku dapet cita-citaku, aku mencapai impianku, atau ya aku pengen nanti ada perbaikan hubungan sama dia, atau ya yang ngomong yang baik-baik aja. Aku yakin dia berubah menjadi lebih baik, aku yakin ada solusi, ada jalan keluar. Nah, jadi ucapanmu itu ada yang menjadi kenyataan karena leluhur ada di badanmu ya. Jadi leluhur itu kayak mengikuti kemauan kamu. Kamu ucapkan ini jadi nyata. Leluhur dan spirit guide, malaikat mengabulkan apa yang kamu bilang. Jadi ya ngomong yang baik-baik aja ya. Itu. Terus pada akhirnya dia mau berjuang ke kamu karena dia tahu bahwa kamu layak diperjuangkan ya. Jadi beberapa kalian pada akhirnya kamu akan lihat gitu, yang nggak disangka juga ya say gitu, kayak keajaiban banget bestie, dia tuh mau berjuang buat aku ya, dan dia bilang aku layak diperjuangkan. Nah mungkin kamu akan mengalami itu, kamu kayak ngerasa berharga banget, kayak dia menghargai kamu gitu, kamu pun diperjuangkan. Oke? Lalu di sini ada family issue yang terbongkar dan mengetahui latar belakang keluarga yang mirip ya. Jadi beberapa kalian mungkin ada keajaiban kayak apa ya, orang di dalam keluargamu mungkin ada punya isu ya, atau di dalam keluarga kita itu kan ada aja drama-drama, isu-isu, masalah. Nah itu di sini keajaiban yang terjadi ya, itu semua akan terselesaikan dengan baik gitu. Jadi drama-drama apapun di dalam keluarga itu akan beres, akan selesai baik-baik. Bisa juga ada yang orangnya berkeluarga ya, atau punya keluarga. Nah berpihakkah sama keluarga, tapi nanti bisa aja dia berpihak juga sama kamu. Jadi kayak keajaiban gitu ya. Nah bisa juga ya kalau dealing sama orang yang punya keluarga gitu, kayak ada jalan keluar, bagaimana membereskan hubungan kamu sama dia, atau adalah titik terang gitu. Bisa juga kayak kamu akan tahu latar belakang keluarganya dia dengan latar belakang keluarganya kamu tuh mirip gitu. Jadi ya beberapa kalian jadi paham, oh ini maksudnya koneksi dari leluhur, ternyata karma keluarga kita sama gitu, kita sama-sama punya isu dari keluarga yang sama atau mirip lah gitu ya, hampir sama. Orang tua kita, kakek nenek moyang kita ternyata mirip nih karma-karmanya, masalahnya. Nah kamu akan lihat, pantesan ya mirror banget gitu say ya. Gitu kak. Kemudian di sini ada seseorang akhirnya berkata jujur, sejujur-jujurnya. Jadi kamu akan lihat keajaiban ya. Orang yang bertopeng, yang palsu, yang fake, yang misterius, tertutup, ya akhirnya bisa berkata jujur banget, sejujur-jujurnya ke kamu. Jadi kayak keajaiban banget gitu ya. Lalu di sini ada peningkatan karir dan bisnis ya. Ada keajaiban banget nih, apalagi yang udah hopeless ya. Yang kayak udah ngerasa wah pusing juga ya say mikirin karir, bisnis ya. Ternyata ada keajaiban, itu karirmu, kerjaanmu, bisnismu bisa meningkat. Jadi ya berpikir positif aja, berdoa yang positif ya. Dan di sini ada rezeki untuk belanja yang kamu suka.
Cie. Jadi ini berapa kalian yang pengen gitu, ya sih gue pengen beli ini beli itu, gue pengen belanja ini belanja itu, nanti ya kayak ada keajaiban gitu. Ada rezeki tak terduga yang datang buat kamu dan kamu bisa beli apa yang kamu suka. Wah, luar biasa ya. Oke, kemudian di sini ada omongan yang negatif tidak meredupkan dirimu, malah kamu akan semakin bersinar. Jadi kita di dunia ini ada juga ya yang suka dan nggak suka dengan kita. Yang nggak suka ini, yang iri, yang dengki ya, yang suka cemburu, itu kan ada aja omongannya yang negatif, energinya toksik gitu. Tapi itu nggak meredupkan kamu. Jadi semakin orang ngomongin yang negatif, kalau ada yang bicarakan kita ya, kalau ada yang ngomongin kita di belakang itu negatif ya, itu nggak membuat kamu jatuh, malah kamu semakin bersinar. Jadi kayak keajaiban gitu. Semakin orang meremehkan, kamu semakin diangkat oleh Tuhan dan semesta. Kayak kamu akan lebih dari mereka gitu. Ya nggak nyangka lah itu terjadi ya. Terus ada perbedaan tak berarti, karena hubungan spiritual yang menyatukan. Wah, ini berapa kalian mungkin kamu ada punya perbedaan dengan dia, atau ya beda gitu cara pandang kamu sama dia, kamu dan dia dua sisi yang berbeda, atau ada perbedaan sensitif. Nah, ya dia akan mencintai kamu tanpa memandang perbedaan gitu. Ya yang menyatukan energi kalian atau bahkan menyatukan fisik kalian ya hubungan spiritual. Ini beberapa kayak hopeless gitu sih, ada yang berhenti berharap, tapi ternyata hubungan spiritual itu bisa menyatukan perbedaan kamu dan dia. Mungkin nanti ada jalan keluar ya buat kamu dan seseorang ini. Kayak keajaiban banget. Ada lulus ujian termasuk lulus ujian hidup. Ini beberapa kalian kalau ada ujian hidup ya, ujian yang berat banget, kamu lulus nih. Atau memang kamu kalau ikut ujian apa, kayaknya kamu lolos gitu ya. Berapa kalian mau ujian apapun, tantangan apapun, kayaknya kamu bisa lewati. Mudah-mudahan kamu lulus ya. Ini ada keajaiban itu. Oke, dan ini nih yang relate sama union tadi ya, ada penyatuan yang tidak disangka-sangka. Ini kayak misteri ilahi ya, misteri atau teka-teki, karena hanya Tuhan yang tahu gitu ya. Beberapa ngerasa apa mungkin gitu, apa bisa, kan sulit say, rumit gitu ya. Tapi di sini ya penyatuan kamu sama dia ini tidak disangka-sangka, kayak keajaiban, dan ini rahasia Tuhan ya, misteri ilahi gitu. Oke, sekarang aku lanjut, aku shuffle ini ya. Minum dulu kak. Oke, aku shuffle dulu dari kartu ini. Kita lihat lagi keajaiban yang tidak terduga yang akan terjadi ya. Nih, beberapa mungkin ada unfinished business ya. Ada yang mungkin selesainya nggak baik-baik ya, atau merasa belum benar-benar selesai. Kayak masih ada gitu yang pengen diomongin, masih ada yang pengen dibicarain. Ya akhirnya bisa gitu say ya. Ada keajaiban. Beberapa ngerasa udah sulit berharap ya, atau memang nggak ngarep gitu. Cuma di sini keajaiban itu datang karena apa yang belum terselesaikan dengan baik, apa yang belum dijujurkan, ya ini akan dibereskan oleh semesta. Apalagi kalau memang antara kamu dan dia sudah tidak tahu harus berbuat apa ya. Misal kamu, dia kayak nggak tahu harus gimana, ya akhirnya semesta gitu yang menggerakkan kamu dan dia bertemu di titik yang sama, atau ya berkomunikasi gitu. Jadi ya diselesaikanlah baik-baik. Jadi kalau itu terjadi ya manfaatkan, jangan sia-siakan ya. Manfaatkan nanti pertemuan itu atau komunikasi itu. Terus keajaiban yang tidak terduga, kamu akan lihat seseorang sangat tergila-gila sama kamu. Orang yang kamu nggak sangka gitu ya. Ya aku tuh apalah ya, aku tuh cuma pecahan botol gitu. Atau ya aku tuh cuma kaleng-kaleng. Tapi ya kamu akan lihat keajaiban gitu. Ternyata dia bisa nanti secinta itu sama kamu. Dia bisa sesayang itu sama kamu. Dia akan bisa sebucin itu sama kamu. Dia bisa tergila-gila gitu sama kamu. Dia bisa
bisa memuja-muja kamu gitu. Beberapa nanti ya ada yang ngerasain aja gitu, iya ya, kok bisa gitu, ternyata dia selama ini mencintai aku sangat dalam, ya meskipun dia diam kayak batu gitu ya. Tapi terlihat gitu. Terlihat keajaiban, ya. Ya dia bucin parah, budak cintanya kamu gitu. Terus ini berapa kalian ya, mungkin kamu ada sakit, atau beberapa dari kita kalau ada rasa sakit itu bisa sembuh. Mungkin ada sakit juga di bagian mana, itu semoga sembuh ya. Karena di sini ada yang dapat keajaiban. Ada beberapa dari kita yang mendapat keajaiban itu, kita benar-benar sembuh gitu. Dan di sini ya keajaiban juga sih bagi orang-orang yang keras kepala, egois, ya ada yang arogan, yang sombong, akhirnya nanti mau rendah hati gitu ya. Dia mau rendah hati untuk minta maaf sama kamu. Wah, ajaib banget itu kalau terjadi ya. Dan di sini aku ngerasanya apa ya? Ada keajaiban tentang dirimu sendiri. Kamu bisa menjadi sosok yang tegas gitu. Kamu sosok yang independen nantinya, punya pendirian, tahu arah dan tujuan hidup gitu. Jadi hidup kamu tuh jelas banget, kamu tahu bagaimana membangun masa depanmu. Karena masa depan kamu nih bisa kamu bangun dengan berdiri di kakimu sendiri. Kamu gak akan bergantung sama orang lain. Ya Tuhan dan semesta yang menyertai kamu gitu. Bisa juga kayak kita yang pernah bucin gitu, jadinya punya pendirian, jadinya bisa tegas, jadinya nggak gampang kasihan gitu ya. Ya kita nggak lembek lagi gitu, kan ajaib banget itu ya. Dan ini ada keajaiban untuk bisa move on bagi yang pengen move on ya. Jadi aku ngerasanya beberapa kalian ini kalau niat move on, ini ada yang berhasil. Niat melepas, mengikhlaskan, ini ada yang berhasil. Jadi ya percayalah, keajaiban itu bisa aja terjadi. Oke? Nah, di sini terakhir ya. Aku juga sudah shuffle. Ini yang terakhir. Ini tentang dia ya. Dia kira dia tahan begitu-begitu aja, tapi akhirnya dia tidak tahan lagi. Tidak tahan. Jadi mungkin kamu ngerasa dia akan menang dengan egonya ya. Dia akan menang dengan pemikirannya. Dia akan menang dengan keras kepalanya. Ya mungkin ada yang ngira gitu. Tapi ada kok nanti keajaiban yang diterima oleh beberapa kalian ya. Kamu akan lihat. Ya dia kira dia tahan kayak gitu, tapi ternyata dia nggak tahan. Dia nggak tahan nanti hubungi kamu, atau nggak tahan bertemu kamu lagi gitu. Kayak udah pengen banget sih ketemu. Ada yang nanti kalau udah nggak kuat rindu ya, udah nggak tahan karena rindu banget, ya akhirnya ketemu kamu. Oke, ini ada dada. Beberapa persoalan dada. Dada gimana gitu ya. Jadi ini bisa tentang ini sih aku ngerasanya ya. Ya mungkin kadang kita kan sesek nih dada kita ya. Sesek di dada menghadapi koneksi seperti ini. Ya akhirnya kamu nggak akan sesek lagi di dada ya. Atau ini beberapa udah ngerasain sih, aku lihat ya. Jadi kita kayak nggak sesak lagi di dada dalam koneksi ini. Jadi kayak orang yang sudah terbiasa gitu. Jadi nggak mudah sesak di dada. Atau ya akhirnya kamu bisa semakin sabar. Kamu kira kesabaran kamu tuh cukup sampai di sini. Kamu kira sabarmu batasnya sampai di sini. Tapi ternyata kamu masih bisa sabar, masih bisa ngelus dada lagi gitu ya. Nih, ada Sea of Tears. Jadi kamu akan melihat keajaiban. Ini tadi yang aku bilang, suatu saat kamu akan lihat dia tuh tergila-gila sama kamu. Bahkan dia bisa sampai meneteskan air mata ya. Sea of Tears ini kan air mata ya. Bahkan ini kayak lautan air mata. Jadi kalau kamu ngerasa apa iya dia tuh bisa cinta banget sama aku. Nah, ini ada yang keajaiban banget sih. Kamu akan lihat dia bucin sebucin-bucinnya. Dia akan sedih sesedih-sedihnya gitu di hadapan kamu nanti. Ya mungkin dia akan menjelaskan perasaannya yang meluap-luap ke kamu ya, atau yang udah kangen banget, atau ya yang pengen bersatu sama kamu bisa aja nanti meneteskan air mata. Bisa nangis gitu di hadapan kamu ya.
Ini ada magic. Nah, beberapa naungan magic ya. Jadi sebenarnya jangan terlalu khawatir kalau soal magic ya. Kamu harus lebih percaya sama yang maha kuasa. Kamu harus lebih andalkan Tuhan gitu. Jadi sebenarnya apapun magicnya, apapun energi negatif yang menghampirimu atau siapa gitu ya, ya magic apapun itu bisa hilang sebenarnya ya. Magic itu sebenarnya bisa lenyap. Jadi banyak berdoa, banyak ibadah ya, percaya sama Tuhan gitu, andalkan Tuhan. Tuhan itu kuasanya paling tinggi kan. Jadi ya magic ini bisa sebenarnya lenyap, bisa hilang kalau kamu mengandalkan yang maha kuasa ya. Ini bisa juga magic itu apa ya, kayak ada yang kamu bilang, yang kamu utarakan itu jadi kenyataan. Jadi aku udah bilang tadi ya, aku udah ngomong, hati-hati lo bicara. Apalagi kalau kamu punya leluhur di badanmu ya, leluhurmu mungkin sayang banget sama kamu, nanti akan memenuhi atau akan mengabulkan permintaanmu. Misal kamu ngomong, aku tuh pengen terjadi yang ini. Nah, kalau kenyataan gimana? Jadi ya bermanifestasi yang positif aja, berharap yang positif aja terjadi ya. Ini spiritual service ya. Layanan spiritual. Nah, jadi ini nih tadi ada layanan dari leluhur, layanan dari para malaikat gitu. Jadi beberapa kalian ya entah sadar atau tidak, kamu tuh pengen apa sih sebenarnya? Kamu pengen siapa? Coba kamu sampaikan di dalam hatimu, di dalam doamu. Karena itu penjaga-penjagamu ya, leluhur kayak malaikat juga ya. Itu bisa aja melakukan sesuatu untuk mencapai impian kamu. Kalau kamu memang energimu kuat banget mau bertemu seseorang ya, itu sampaikan dalam hati ya, sesering mungkin. Atau kamu pengen seseorang itu akhirnya punya hubungan yang membaik sama kamu, ya itu sampaikan. Karena kayak ini kan kalau koneksinya spiritual, leluhurmu sama leluhur dia itu terhubung. Jadi ya kamu nyampein aja dalam hati, aku tuh pengen si Dora ini ya, si Rudolfo ini dia ngelakuin ini, ngelakuin itu, atau dia memperbaiki diri gitu. Ya itu didengar sama leluhurmu kan. Ya leluhur kamu tuh nyampein ke leluhur dia. Nah, jadi kalau leluhurmu dan leluhur dia connect, ya leluhur dia itu nyampein kan, Dora, Rudolfo, itu dia pengen kamu berubah menjadi lebih baik. Ya begitu layanan spiritual. Ya, jadi bersyukurlah kamu punya spiritualitas seperti itu. Oke, ini ada tangan. Ada keajaiban. Seseorang bisa menyentuh tanganmu atau berjabat tangan dengan kamu. Ada yang nanti saling memaafkan ya. Bisa juga ada yang bergandengan tangan ke masa depan bersama kamu. Atau ya tanganmu itu ajaib sih, aku rasa. Jadi selagi kamu punya tangan, berarti kamu bisa melakukan ini dan itu. Beberapa kalian dengan tanganmu, kamu bisa menghasilkan karya. Kamu bisa ngerjain ini itu. Dengan tanganmu, kamu bisa menghasilkan uang. Jadi tanganmu ini ajaib ya. Jadi manfaatkan dengan baik. Gitu, oke? Yang hadir di mimpimu ingin menyampaikan sesuatu dan dia rindu kamu, ya. Ini aku rasa ajaibnya itu lebih kayak ya kamu nggak nyangka suatu saat mimpiin sesuatu yang itu tuh luar biasa banget. Apalagi kalau kamu mimpiin seseorang yang di mimpi itu terlihat nyata gitu. Ini yang dia pengen bilang, ini yang pengen dia lakukan. Nah, jadi kalau kamu tiba-tiba ya mimpiin si Suneo itu ya, kalau kamu tiba-tiba mimpiin si Yolanda dan di mimpi itu terlihat jelas dia tuh mengatakan sesuatu, ya itu sebenarnya isi hatinya gitu. Misalnya dia bilang aku rindu kamu nih, nah itu kenyataannya. Jadi kayak ya mimpimu itu ajaib banget, bisa ngasih petunjuk gitu ya. Ini ada mata, jadi mata kamu juga bisa menjadi ajaib karena matamu ini bisa melihat segala sesuatu dari segala sisi. Beberapa kalian mungkin kedepannya matamu bisa melihat apa yang gak dilihat orang-orang biasanya. Ngerti kan? Ya ini beberapa sih, jadi gak perlu khawatir. Mungkin beberapa kalian aja. Kayak ajaib banget gitu, kamu bisa melihat sesuatu yang gak dilihat
manusia biasa gitu, atau matamu ini bisa melihat kebenaran, keadilan. Nah, bisalah ngelihat hal-hal yang terjelas gitu. Ini ada luar kota, ada luar negeri ya, mungkin apa gitu ya, siapa luar kota, luar negeri melakukan sesuatu, dan itu ajaib banget ya, nggak diduga-duga. Kayak kita tadinya nggak berharap, tapi ya ternyata meskipun luar kota, luar negeri, beda alam, beda planet, ternyata bisa juga gitu. Bisa terhubung sama dia atau ketemu ya. Ini ada smart. Smart itu pintar ya. Mungkin gimana ya? Aku ngerasa beberapa kalian, kamu tuh akan semakin pintar, semakin cerdas gitu. Bahkan orang nggak bisa meremehkan kamu. Ini berapa kalian, kamu bisa aja jadi orang pintar ya. Orang pintar dalam arti yang cerdas gitu. Jadi kamu tuh akan jadi orang cerdas yang dipandang gitu kak. Mungkin orang akan ngeliat caramu bicara. Mungkin omongan kamu tuh bakalan didengar. Cara pandang kamu dihargai orang kayak gitu. Terus ini ada long time ya. Ada yang sudah lama. Beberapa ngerasa sudah menunggu lumayan lama, sangat lama, menantinya lama banget. Tapi ternyata ajaib gitu bisa terjadi ya. Ini beberapa permintaanmu yang dikabulkan. Mungkin udah lama banget nih, ya udah lama kamu nunggunya. Bisa juga orang yang sudah lama itu bisa muncul di hadapan kamu. Beberapa kalian mungkin nggak ngarep lagi ya. Apalagi kalau udah bertahun-tahun gitu, apalagi yang mau diharap ya. Apalagi udah sulit gitu. Tapi ternyata yang lama ini bisa aja muncul di hadapan kamu. Itu kan ajaib gitu ya. Dan ini ada cinta sejati. Mungkin ada yang sudah hopeless juga, berhenti berharap. Gimana ya, aku tuh selalu gagal dalam cinta. Apa masih ada yang mau tulus sama aku? Apa masih ada yang mau menerima aku apa adanya? Ya kamu akan temukan ini, cinta sejati. Jadi jangan putus asa ya, gitu say. Oke? Ini ada yang pada akhirnya sendiri. Ya kamu nggak nyangka aja bisa ajaib terjadi, seseorang ini akhirnya sendiri, atau dia akhirnya memang pengen sendiri. Bisa juga takdir membuat dia sendiri dan tidak terikat lagi dengan siapapun. Jadi ya kalau dia sendiri, kamu sendiri, ada yang bersatu berarti ya. Oke. Dan ini ada usaha ya. Ada keajaiban dalam yang kamu usahakan, yang kamu kerjakan. Bisa juga seseorang mau berusaha buat kamu. Wah, luar biasa ya. Oke, selanjutnya aku kasih huruf ya. Huruf dulu di namanya kamu, dia, kalian, vice versa ya. Oke. Ini dulu. Ada huruf B. Ada E. Ada M, ada Q, G, ada H, R, ada I, ada S, L, ada D, huruf A, K, P, ada V, huruf T, J, ada O. Oke. Terus ini bulan spesial Juli, Februari, November, ada Oktober, ada April, ada Juni, Desember, ada September. Oke? Zodiak dominan Aquarius, ada Aries, Gemini, Libra, Pisces, Scorpio, Sagittarius, Cancer. Oke? Terus tempat ya, daerah, wilayah. Mungkin dekat daerah ini, dari tempat ini, atau pernah ke tempat ini, bisa juga pengen ya ke tempat ini. Ada Brebes, Lampung, Pekanbaru, Kediri, Kendari ya.
Jadi ini Kendari, oke. Jadi kalau aku sebutkan Kediri, mungkin ada yang masuk ya. Karena itu muncul tiba-tiba. Jadi mungkin ada Kendari dan juga Kediri ya. Ada Batam, Timor Leste, Madura, Kupang, Semarang, ada Medan, ada Aceh, ada Malaysia, Thailand, Bogor, Turki, Bengkulu, ada Surabaya, Jakarta, Bali, China, ada Manado, Depok, ada Jogja, Jambi, Samarinda, Tangerang, ada Bangka Belitung, Solo, Ambon, dan ada Bandung. Wah, jadi sampai sini dulu. Ini beberapa aja yang cocok ya, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.